Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How's life today? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan tentunya harus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi pembahasan elliptical construction atau yang biasa disebut dengan elliptical structure. Sebelum kita mulai video pembelajarannya, silahkan untuk menekan tombol like dan subscribe agar kalian selalu terhubung dan mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Well, we can start our material. Elliptical construction. Apa itu elliptical construction? Elliptical construction adalah struktur kalimat yang dipersingkat dengan menghilangkan bagian kalimat yang mempunyai kesamaan arti asalnya. Contohnya, saya seorang murid dan dia seorang murid. Kalimat tersebut belum bisa dikatakan sebagai kalimat yang efektif karena kalimat tersebut memiliki dua klausa dengan frasa atau kata yang sama, yakni pada kata seorang murid. Selanjutnya, kita rubah kalimat ini ke dalam bentuk elliptical construction. Maka akan terbentuk kalimat yang efektif seperti ini. Saya seorang murid dan dia juga. Jadi, fungsi dari elliptical construction yang pertama, mempersingkat dua klausa yang memiliki arti sama. Fungsi yang kedua, untuk menghindari pengulangan kata atau frasa yang sama. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang tipe atau jenis dari elliptical construction. Yang pertama, positive elliptical. Yang kedua, negative elliptical. Yang ketiga, contrary elliptical. Berikut penjelasannya. Penggunaan positive elliptical. Positive elliptical digunakan jika dalam satu kalimat terdapat dua klausa dengan sifat yang sama-sama positif. Kata yang digunakan pada positive elliptical yang pertama, to,
yang kedua so, yang ketiga either, yang keempat both, yang kelima both of. Berikut cara penggunaannya. Berikut penggunaan kata to. Rumusnya, untuk kalimat verbal atau kalimat yang terdapat kata kerjanya adalah sebagai berikut. Subjek pertama diikuti auxiliary, verb 1, objek, adverb, and subjek kedua auxiliary to. Jadi, penggunaan kata to harus disertai conjunction atau kata penghubung and. Contohnya, saya buat kalimat yang tidak efektif terlebih dahulu sebagai bahan perbandingan nanti. Contohnya seperti ini. Raisa can speak English well, and Leon can speak English well. Kalimat tersebut belum efektif karena ada frasa atau kata yang sama pada kata can speak English well. Oleh karena itu, perlu kita rubah kalimat ini menjadi lebih efektif dengan penggunaan positif elliptical. Contohnya seperti ini. Raisa can speak English well, and Leon can too. Kalimat ini menjadi lebih efektif karena menghindari pengulangan kata. Ingat, penggunaan kata to harus disertai kata penghubung and. Sekarang kita cek sesuai dengan rumusnya apa tidak. Raisa sebagai subjek pertama, can auxiliary, speak verb 1, English objek, well adverb, and. Kemudian Leon sebagai subjek kedua, can auxiliary, kemudian penggunaan kata to. Jadi kalimat ini sudah bisa dikatakan kalimat yang efektif. Selanjutnya, untuk kalimat nonverbal. Kalimat yang tidak terdapat kata kerjanya. Berikut rumusnya. Subjek pertama diikuti to be, objek, and. Subjek kedua to be dan to. Contoh untuk kalimat yang tidak efektif. Mr. Anton is a policeman, and Mr. John is a policeman. Jelas kalimat tersebut belum efektif karena terdapat pengulangan kata. Jadi perlu kita efektifkan dengan menggunakan elliptical construction. Jadinya seperti ini. Mr. Anton is a policeman and Mr. John is too. Nah, jadi sudah hilang pengulangan katanya. Kalimat tersebut bisa dikatakan efektif. Sekarang kita cek sesuai dengan rumusnya atau tidak. Mr. Anton sebagai subjek pertama is to be,
a policeman object, penggunaan kata hubung N, Mr. John subjek kedua, is to be, dan penggunaan kata to. Sampai sini bisa dipahami ya. Yang berikutnya, penggunaan kata so pada positif elliptical. Rumusnya, untuk kalimat verbal, noun atau kata benda, atau subjek juga bisa, diikuti auxiliary, verb 1, objek, adverb, menggunakan kata penghubung N, diikuti kata so, auxiliary, dan noun atau kata benda kedua, atau subjek kedua juga bisa. Contohnya, langsung ke kalimat yang efektif. Raisa can speak English well, and so can Leon. Kita cek sesuai dengan rumusnya atau tidak. Raisa sebagai subjek pertama, can auxiliary, speak verb 1, English objeknya, well, adverb, penggunaan kata penghubung N, diikuti kata so, can sebagai auxiliary, Leon sebagai subjek kedua atau noun kedua. Ingat ya, untuk kalimat ini harus klausanya bersifat positif. Tidak boleh ada kata not. Berikutnya, untuk kalimat nonverbal, kalimat yang tidak terdapat kata kerjanya. Noun pertama diikuti to be, objek, and, penggunaan kata so, diikuti to be, dan yang terakhir noun atau kata benda yang kedua. Contohnya, Mr. Anton is a policeman, and so is Mr. John. Mr. Anton sebagai noun pertama, is to be, a policeman object, penggunaan kata penghubung N, penggunaan kata so diikuti to be, kemudian Mr. John, noun kedua atau kata benda kedua. Bisa dipahami sampai sini? Positif elliptical yang ketiga adalah penggunaan kata either. Rumusnya, untuk kalimat verbal, either diikuti subjek pertama, penggunaan kata or,
subjek kedua, diikuti auxiliary, verb 1, objek, dan adverb. Jadi kata either harus menggunakan kata penghubung or atau. Contohnya, either Raisa or Leon can speak English well. Baik Raisa maupun Leon dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jadi sama-sama positif. Kita cek sesuai dengan rumusnya atau tidak. Yang pertama, penggunaan kata either. Raisa sebagai subjek pertama. Penggunaan kata or. Leon sebagai subjek kedua. Can auxiliary. Speak verb 1. English objek. Well adverb. Yang berikutnya untuk kalimat nonverbal. Rumusnya, penggunaan kata either, subjek pertama, penggunaan kata or, subjek kedua, to be, dan objek. Contohnya, either Mr. Anton or Mr. John is a policeman. Artinya, baik Mr. Anton ataupun Mr. John adalah seorang polisi. Jadi keduanya sama-sama seorang polisi, sama-sama positif. Kita cek sesuai dengan rumusnya atau tidak. Either, kemudian Mr. Anton sebagai subjek pertama, penggunaan kata or, Mr. John subjek kedua, penggunaan to be is, yang terakhir objek. Sampai sini bisa dipahami ya. Yang berikutnya, penggunaan positif elliptical yang keempat adalah penggunaan kata both. Rumusnya, untuk kalimat verbal, both diikuti subjek pertama, penggunaan and, subjek kedua, auxiliary, verb 1, objek, and adverb. Jadi penggunaan kata both diikuti kata penghubung and. Contohnya, both Raisa and Leon can speak English well. Yang artinya, baik keduanya, Raisa dan Leon, dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Kita cek dengan rumusnya, penggunaan kata both, Raisa subjek pertama, penggunaan kata and, Leon subjek kedua, can auxiliary, speak verb 1, English objek, well adverb.
Berikutnya untuk kalimat nonverbal. Penggunaan kata both diikuti subjek pertama, and, subjek kedua, to be, dan objek. Contohnya, both Mr. Anton and Mr. John are a policeman. Baik keduanya, Mr. Anton dan Mr. John, adalah seorang polisi. Jadi, klausanya memiliki sama-sama sifat positif. Kita cek sesuai dengan rumusnya atau tidak. Penggunaan kata both, Mr. Anton sebagai subjek pertama, penggunaan kata penghubung and, Mr. John sebagai subjek kedua, are, to be, a policeman, objek. Positif elliptical yang kelima adalah penggunaan kata both of. Rumusnya untuk kalimat verbal, both of diikuti objek, auxiliary, verb 1, objek, dan adverb. Contohnya, both of them can speak English well. Yang artinya, baik keduanya dari mereka, maksudnya Raisa dan Leon tadi, dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jadi, subjek 1 dan subjek 2 kita singkat menggunakan objek them. Baik, kita cek sesuai dengan rumusnya atau tidak. Penggunaan kata both of, them sebagai objeknya, can auxiliary, speak verb 1, English objek, well adverb. Berikutnya, untuk kalimat non-verbal. Rumusnya, both of diikuti objek, to be, dan objek. Contohnya, both of them are policemen. Yang artinya, baik keduanya dari mereka, yakni Mr. Anton dan Mr. John tadi, adalah seorang polisi. Jadi sama, subjek 1 dan subjek 2 kita ringkas menjadi objek them. Baik, kita cek sesuai dengan rumusnya atau tidak. Penggunaan kata both of, them sebagai objek, are, to be-nya, kemudian diikuti objek pada kata policeman. Bisa dipahami? Yang berikutnya adalah penggunaan negatif elliptical. Ada dua kata yang digunakan dalam penggunaan negatif elliptical.
Yang pertama, penggunaan kata either. Dan yang kedua, penggunaan kata neither. Sebelum ke pembahasan, saya akan memberikan beberapa contoh terlebih dahulu agar kalian dapat memahami penggunaan negatif elliptical dan dapat membandingkan dengan yang positif elliptical. Contoh, Raisa tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Dan Leon juga tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Seperti yang kalian tahu, kalimat ini belum efektif karena dalam kalimat tersebut ada frasa atau kata yang sama. Di negatif elliptical, klausa pertama dan klausa kedua memiliki sifat negatif. Beda dengan yang positif elliptical. Kalau yang positif elliptical, kedua klausanya memiliki sifat positif. Tidak ada kata tidak. Nah, kalau negatif elliptical, di setiap klausanya mengandung kata tidak atau bersifat negatif. Jadi bisa membandingkan ya antara yang positif dengan yang negatif elliptical. Oke, kalimat ini kita coba untuk positifkan menggunakan negatif elliptical. Nah, jadinya seperti ini. Raisa tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan Leon juga. Contoh yang berikutnya untuk kalimat yang nonverbal. Mr. Anton bukan seorang polisi. Dan Mr. John juga bukan seorang polisi. Nah, satu kalimat ada dua klausa yang sifatnya sama-sama negatif. Ada kata bukan di situ. Nah, kalimat itu belum efektif, kita efektifkan menggunakan negatif elliptical. Jadinya seperti ini, Mr. Anton bukan seorang polisi dan Mr. John juga. Bisa dipahami? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan negatif elliptical dengan menggunakan kata either. Rumusnya, untuk yang kalimat verbal, yang pertama, penggunaan subjek pertama, diikuti auxiliary, kemudian kata not, karena bentuknya negatif, diikuti verb 1, objek, adverb, and, subjek kedua, auxiliary, not, dan kata either. Untuk contohnya, langsung ke kalimat yang efektifnya. Raisa cannot speak English well, and Leon cannot either. Yang artinya, Raisa tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, dan Leon juga. Sekarang kita cek untuk penggunaan rumusnya, sudah sesuai atau belum. Raisa sebagai subjek pertama, can auxiliary, kemudian kata not,
speak verb 1, English object, well adverb, penggunaan kata penghubung and, Leon sebagai subjek kedua, can auxiliary, penggunaan kata not, dan kata either. Jadi sudah sesuai dengan rumusnya. Berikutnya untuk kalimat non-verbal. Rumusnya, subjek pertama diikuti to be, kemudian not, objek, kata penghubung and, subjek kedua, to be, not, dan yang terakhir either. Untuk contohnya, Mr. Anton is not policeman and Mr. John is not either. Yang artinya, Pak Anton bukan seorang polisi dan Mr. John juga. Kita cek sudah sesuai dengan rumusnya atau belum. Mr. Anton sebagai subjek pertama, is to be, penggunaan kata not, policeman sebagai objeknya, conjunction and, Mr. John sebagai subjek keduanya, is to be, penggunaan kata not, yang terakhir kata either. Sampai sini bisa dipahami ya. Untuk penggunaan negatif elliptical yang kedua, yakni penggunaan kata neither. Rumusnya, untuk kalimat verbal, penggunaan subjek pertama diikuti auxiliary, not, verb 1, objek, adverb, and, neither, auxiliary, dan subjek kedua. Bisa dilihat, pada klausa kedua tidak ada kata not, karena kata neither sudah mengandung kata negatif. Contohnya, Raisa cannot speak English well, and neither can Leon. Yang artinya, Raisa tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, dan Leon juga. Coba kita cek kalimatnya sesuai dengan rumusnya atau belum. Raisa sebagai subjek pertama, can auxiliary, penggunaan kata not, speak verb 1, English objeknya, well adverb, penggunaan kata penghubung and, penggunaan kata neither, can sebagai auxiliary, Leon subjek yang kedua. Jadi sudah sesuai dengan rumusnya. Yang berikutnya untuk kalimat non-verbal. Rumusnya, subjek pertama diikuti to be, kemudian kata not,
objek, kata penghubung and, penggunaan kata neither, kemudian to be, dan yang terakhir subjek kedua. Sama, di klausa kedua tidak ada kata not, karena ada kata neither yang mengandung kata negatif. Jadi kalau sudah ada neither, tidak perlu kata not. Contoh, Mr. Anton is not a policeman, and neither is Mr. John. Yang artinya, Pak Anton bukan seorang polisi, dan juga Mr. John. Jadi di klausa kedua tidak ada kata not, karena sudah ada kata neither. Kita sesuaikan dengan rumusnya. Mr. Anton sebagai subjek pertama, is sebagai to be-nya, penggunaan kata not, a policeman sebagai objek, conjunction and, penggunaan kata neither, is sebagai to be, dan Mr. John sebagai subjek kedua. Bisa dipahami ya? Masih dengan penggunaan kata neither. Jadi untuk kata neither ada dua alternatif atau ada dua cara. Yang tadi cara yang pertama dan yang sekarang cara yang kedua. Rumusnya untuk kalimat verbal neither diikuti subjek pertama, penggunaan kata nor, kemudian subjek kedua, auxiliary, verb 1, objek, dan yang terakhir adverb. Jadi di situ setelah penggunaan kata neither, subjek diikuti dengan kata nor yang menunjukkan bentuk negatif. Contohnya, neither Raisa nor Leon can speak English well. Baik Raisa maupun Leon tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jadi kata neither diikuti kata nor itu menunjukkan kalimat negatif. Kita cek dengan rumusnya. Penggunaan kata neither, Raisa sebagai subjek pertama, penggunaan kata nor, subjek keduanya Leon, can auxiliary, speak verb 1, English objek, well adverb. Yang berikutnya untuk non-verbal, rumusnya neither diikuti subjek pertama, penggunaan kata nor, subjek kedua, diikuti to be, dan yang terakhir objek. Contohnya, neither Mr. Anton nor Mr. John are policemen. Yang artinya, baik Mr. Anton maupun Mr. John bukan seorang polisi. Jadi sama dengan yang di atas tadi. Penggunaan kata neither diikuti kata nor itu menunjukkan kalimat negatif. Kita sesuaikan dengan rumusnya. Penggunaan kata neither,
Mr. Anton sebagai subjek pertama, penggunaan kata nor, Mr. John sebagai subjek kedua, are to be, policeman sebagai objeknya. Catatan, sebagai tambahan informasi, jika dalam satu kalimat terdapat adverb of frequency never, seldom, rarely, barely, few, dan lain-lain, berarti kalimat tersebut mengandung kata negatif. Jadi, penggunaan elliptical construction-nya menggunakan kata either maupun neither. Contohnya, I never go to school, and you don't either. Kata I never go to school menunjukkan bentuk klausa negatif. Jadi, nanti pada klausa kedua harus menggunakan kata either. Contoh yang kedua, I never go to school, and neither do you. I never go to school menunjukkan bentuk negatif. Oleh karena itu, pada klausa yang kedua menggunakan kata neither. Bisa dipahami ya? Yang terakhir adalah penggunaan contrary elliptical. Hanya ada satu kata yang digunakan dalam penggunaan contrary elliptical, yakni penggunaan kata but. Sebelum ke pembahasan, saya akan memberikan beberapa contoh terlebih dahulu agar kalian dapat memahami penggunaan contrary elliptical. Contohnya, Raisa bisa berbicara bahasa Inggris dan Leon tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Bisa kalian lihat di klausa pertama mengandung sifat positif, bisa berbicara bahasa Inggris, sedangkan pada klausa kedua mengandung kata negatif, tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Contoh yang kedua, Raisa tidak suka kopi dan Leon suka kopi. Sama ya, klausa 1 dan klausa 2 memiliki sifat yang tidak sama. Yang satu negatif, yang satu positif. Contoh yang terakhir, Mr. Anton adalah seorang polisi dan Mr. John bukan seorang polisi. Nah, jika menemukan dalam satu kalimat ada dua klausa yang sifatnya berbeda, yang satu positif, yang kedua negatif, atau sebaliknya, maka kita harus menggunakan contrary elliptical dengan kata penghubung but.
penggunaan contrary elliptical dengan kata but. Rumusnya untuk kalimat verbal. Rumus yang pertama, subjek pertama diikuti verb 1, kemudian objek, penggunaan kata but, subjek kedua, auxiliary, dan not. Rumus yang kedua, subjek pertama diikuti auxiliary, penggunaan kata not, verb 1, objek, penggunaan kata but, subjek kedua, dan yang terakhir auxiliary. Contohnya, Raisa can speak English, but Leon cannot. Yang artinya, Raisa dapat berbicara bahasa Inggris, akan tetapi Leon tidak bisa. Rumusnya kita sesuaikan. Raisa sebagai subjek pertama, can, auxiliary, speak, verb 1, English, objek, penggunaan kata but, Leon, subjek kedua, can, auxiliary, penggunaan kata not. Contoh yang kedua, Raisa does not like coffee, but Leon does. Yang artinya, Raisa tidak suka kopi, akan tetapi Leon suka. Kita sesuaikan dengan rumusnya. Raisa sebagai subjek pertama, does auxiliary, penggunaan kata not, like verb 1, coffee, objek, penggunaan kata but, Lion, subjek kedua, does auxiliary. Jadi harus sesuai dengan penggunaan rumusnya. Yang berikutnya penggunaan contrary elliptical dengan kata but. Rumusnya untuk kalimat nonverbal. Rumus yang pertama, subjek pertama diikuti to be, objek, penggunaan kata but, subjek kedua, to be, dan not. Rumus yang kedua, subjek pertama diikuti to be, penggunaan kata not diikuti objek, penggunaan kata but, subjek kedua, dan yang terakhir to be. Contohnya, Mr. Anton is a policeman, but Mr. John is not. Yang artinya, Pak Anton seorang polisi, tetapi Mr. John bukan. Kita sesuaikan kalimatnya dengan rumus Mr. Anton sebagai subjek pertama,
is to be a policeman object. Conjunction but, Mr. John sebagai subjek kedua is to be, kemudian kata not. Contoh yang kedua, Mr. Anton is not a policeman, but John is. Yang artinya, Pak Anton bukan seorang polisi, tetapi Pak John adalah seorang polisi. Rumusnya kita sesuaikan. Mr. Anton sebagai subjek pertama is to be, penggunaan kata not, a policeman object, conjunction but, John sebagai subjek kedua, yang terakhir is sebagai to be-nya. Demikian tadi penjelasan dari kami tentang materi elliptical construction. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa menekan tombol like dan subscribe agar kalian selalu terhubung dan mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.